Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan percakapan tentang kepemimpinan kepala sekolah. Saya berada di sekolah SD 1 Negeri Gandapura dan di sini ada Ibu Faridah. Beliau adalah kepala sekolah SD 1 Negeri Gandapura. Kami hari ini akan melakukan sedikit percakapan tentang kepemimpinan dalam mengambil keputusan tentang dilema etika. Nah, baik, berikut percakapannya. Bu, hari ini saya akan melakukan percakapan sedikit dengan Ibu beberapa menit tentang kepemimpinan Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Semoga Ibu menjawabnya dengan real kenyataan yang ada di sekolah ini. Baik, pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral? Saya melihat dari ada tidaknya aturan yang dilanggar. Apabila ada aturan yang dilanggar, maka bertentangan dengan benar atau salah. Tetapi jika tidak terdapat pelanggaran aturan, maka bisa jadi pertentangan itu adalah benar dan benar. Ya, baik Bu, bagus sekali. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang maksudnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika saya menghadapi kasus yang sama, benar, maka biasanya saya akan melakukan identifikasi secara mendalam terlebih dahulu, melihat siapa yang terlibat dalam kasus tersebut, kemudian mengambil keputusan berdasarkan azas keadilan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Baik, bagus sekali. Nah, tentang langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkah yang biasanya saya ambil adalah mengumpulkan fakta-fakta yang sebenarnya, menganalisis benar salahnya, ada tidaknya tindakan tersebut, melanggar hukum atau tidak, melanggar aturan atau tidak, mencari alternatif solusi, dan menentukan keputusan dan mencoba merenungkan kembali keputusan yang sudah diambil. Baik Bu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif adalah dengan cara menguji kepada publik sekiranya keputusan yang telah saya ambil tidak masalah ketika diketahui oleh orang banyak. Baik Bu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menantang adalah karena harus memutuskan sesuatu dari dua hal yang sama-sama benar dan menuntut prioritas dengan berusaha tidak merugikan satu pihak. Berarti tidak boleh merugikan satupun orang pun ya. Nah, apakah Anda memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Cara penyelesaian masalahnya biasanya tidak ada jadwal tertentu, tergantung dengan berat ringannya permasalahan yang dihadapi. Jika permasalahannya ringan, maka bisa saya putuskan dalam waktu singkat, tetapi apabila keputusannya atau permasalahannya lebih berat, maka saya perlu untuk berkoordinasi dengan K3S atau dengan langkah-langkah lain yang lebih tepat. Baik. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu saya dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan dilema etika adalah biasanya orang-orang terdekat yang memiliki emosional dengan orang yang mengalami permasalahan tersebut. Berarti yang punya kasus dengan orang itu ya Bu ya? Mendekati orangnya dulu baru menyelesaikan masalah internalnya. Nah, yang terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Lebih banyak belajar untuk mengambil keputusan dengan meminimalisir
pihak yang dirugikan, meskipun terkadang keputusan yang diambil tidak dapat memuaskan semua pihak, namun setidaknya bisa minimalisir akibat yang lebih besar. Ya, baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kepemimpinan Ibu lebih baik lagi dan Ibu lebih terkontrol lagi dalam pengambilan keputusannya terhadap dilema etika yang terjadi di sekolah SD 1 Negeri Gandapura. Terima kasih. Berikut adalah percakapan saya tentang kepemimpinan Ibu Faridah di SD Negeri 1 Gandapura. Semoga beliau lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Putri Hayati, CGP Angkatan 11 UPTD SD Negeri 1 Gandapura. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Diana. Beliau adalah kepala sekolah dari SMP Negeri 1 Batu. Baik, saya hari ini akan melakukan sedikit percakapan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Diana. Siang. Baik Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan sedikit beberapa menit tentang dilema etika di sekolah. Baik Ibu, pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika bujukan moral? Yang saya lakukan yaitu mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, menentukan fakta-fakta yang relevan, kemajuan benar dan salah, kemudian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip, resolusi, investigasi, opsi dilema, buat keputusan, dan lihat lagi wisata rekomendasi. Itu yang saya lakukan. Baik Bu, bagus sekali. Nah, yang pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana Anda ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang saya lakukan yaitu keputusan berbasis etika sesuai dengan visi misi berpihak pada murid, menerapkan budaya positif serta nilai-nilai yang dianggap penting, baik itu berbasis hasil akhir, berbasis peraturan dan berbasis rasa peduli. Baik Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Itu dengan cara mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil, mengumpulkan informasi yang relevan, mencari solusi alternatif tentunya, kemudian saya mempertimbangkan bukti. Selanjutnya yang saya lakukan menguji dari sejumlah alternatif dan saya ambil tindakan. Baik Bu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu menganalisis risiko, berkaca pada pelatihan-pelatihan yang didapat, review panduan, hal tentunya mengacu pada ketentuan, mempercayai institusi insting sendiri, dan berbicara dengan orang yang bersangkutan. Baik. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah kata-kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Begitu ya. Ini saya mengambil keputusan jika dihadapkan pada dilema etika atau rujukan moral, pengambilan keputusan tersebut telah efektif, terutama terkait dengan kriteria pokok dalam pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan siap dengan segala konsekuensi. Nah, yang pertanyaan nomor 7 nih Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema tersebut? Saya melihat dari agama, sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, negasian, keputusan yuridis, dan dana dan keuangan. Baik, bagus sekali Bu ya. Dan yang terakhir Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Luar biasa. Tentunya saya lebih bijaksana dalam menganalisis permasalahan sehingga lebih tepat dalam mengambil keputusan dan semakin mengasah empati serta mampu memetakan paradigma dilema etika agar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran tentunya lebih
siap dan lebih arif. Itu yang saya lakukan. Bagus sekali Bu ya. Berarti Bu udah memang seorang pemimpin yang bijaksana dan sudah siap ya. Semoga saja. Terima kasih banyak Bu atas waktunya hari ini berbincang-bincang dengan saya dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin tentang DMK. Saya akan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video saya tentang pengambilan keputusan kepala sekolah sebagai pemimpin dalam dinamika. Saya selaku CGP Angkatan 11 dari Kementerian SD dari Satu Gandapura mengundurkan diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.